Kasih-Mu, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. darah-Mu, Salib-Mu tebus hidup dan nama-Mu berkuasa sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. ku percaya Ku aman dalam-Mu. harapanku Di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. ku percaya Ku aman dalam-Mu. Mari semua sama-sama bangkit berdiri. Oh, sembah Dia. Haleluya. Kau baik. Satu-satunya harapan kami, Yesus Tuhan. Kau tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku. Kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku Takkan hilang. sebab masa depanku Kau sedia. Tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku. Kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, Ku percaya. Ku aman dalam-Mu. harapanku di dalam-Mu. hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus Tuhanku. ku percaya. Ku aman dalam-Mu. Apakah Yesus merupakan sumber keamananmu? Apakah Yesus merupakan fokus daripada segenap hidupmu? Pagi hari ini, Tuhan hidup. Dia ada di dalam hidupmu. Dia bergerak di dalam kita. Dia sungguh nyata.
Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Supaya bertekuk lutut setiap yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Angkat tanganmu, nyanyikan ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Serahkan hidupmu kepada Dia dan katakan, ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Umat yang percaya berikan kemuliaan bagi Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus. Dia yang mengasihimu lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau welcome semuanya di rumah Tuhan. Saya mau welcome, ada teman baru, temannya Pak Adi ya. Siapa namanya Pak? Heru. Ya, Heru. Selamat datang Pak Heru dari New York ya. Semoga dari New York tetap pindah kemari aja Pak. Puji nama Tuhan. Dan shalom semuanya, silakan duduk. Tuhan Yesus kita baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bergaul dengan seseorang, kalau kita dekat dengan seseorang, tentu dekatnya ini tidak hanya sekedar tahu namanya. Tentu dekat yang saya maksudkan bukan hanya engkau dengar dari orang lain, lalu engkau katakan, aku dekat dengan dia, aku kenal dia. Tapi saudara, jikalau kita benar-benar mengenal seseorang, dan kita dekat dengan orang tersebut, dan kita terus bergaul, maka lama-lama kita akan mirip. Kita akan mirip. Mirip apanya? Dari tutur kata-katanya, ya. Dari cara dia berpakaian. Dari bagaimana dia menanggapi masalah dalam hidup. Karena kita dekat dengan dia. Kita mengenal, bukan hanya sekedar kenal. Nah saudara, yang saya maksudkan adalah jikalau engkau kenal, dimulai daripada pasanganmu, suami istri, engkau akan sama-sama diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, engkau akan mirip. Dan setelah engkau bisa belajar bagaimana mengenal orang dekatmu, temanmu, teman akrab, teman intimmu, maka tiba-tiba saudara engkau bisa belajar mengenal bagaimana dekat dan intim dengan Tuhan. Dan kita semua percaya kalau kita terus bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, kita melekat dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, maka kita akan terus sedikit demi sedikit dimiripkan dengan Bapa di sorga. Amin. Saudara rindu diubahkan, tambah mirip Tuhan, ya. Kalau bahasanya juga mirip, ya.
karena kita mendapat bahasa daripada firman Tuhan. Ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar di tema bulan ini adalah Living as a Change Agent. Ya. Agent itu lebih daripada seorang pribadi karena dia membawa misi. Karena dia membawa visi. Yaitu visi daripada Tuhan untuk membawa sebuah keubahan. Ya. Di mana dia ada, pasti ada keubahan. Di mana kalau dia hadir, ada bunga yang berseri-seri. Di mana dia hadir, ada suasana kehidupan. Di mana kalau dia hadir, bahasa orang yang tidak baik diubahkan jadi baik. Di mana kalau dia hadir, maka yang negatif jadi positif. Di mana kalau dia hadir, maka kata-kata keputusasaan akan diubahkan menjadi pengharapan. Karena Tuhan hidup di dalam orang tersebut. Dan siapakah orang tersebut? Engkau dan saya. Katakan, saudara mau semuanya? Saudara, kita ikut Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Dan sekali lagi saya katakan, tidak ada yang lebih penting dari Dia. Tuhan paling penting dalam hidupku. Tidak ada orang yang lebih besar dari Dia. Tuhan paling besar. Tidak ada pangkat yang lebih hebat yang harus kita takut dan kita segani. Hanya Tuhan adalah Raja. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menentukan satu langkah pun kalau bukan Tuhan yang izinkan. Haleluya. Hari Jumat ya. Hari Jumat kita menghadiri funeral ya. Ada seorang sahabat yang dipanggil Tuhan. Nah, saudara, perjalanan hidup satu hari akan tutup mata. Sahabat tersebut memiliki banyak sahabat yang hadir. Tapi di tengah-tengah ada berita, duka, juga ada satu perenungan tentang perjalanan hidup. Almarhum meninggal baru saja dapat green card. Ya. Berapa lama di Amerika? 30 tahun ada Pak Winata? Belum ya? 25. Nah saudara, baru saja juga saudara, mereka memiliki rumah baru. Tapi kasih karunia Tuhan belum sempat mengizinkan almarhum untuk tinggal walaupun satu malam. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jangan pernah sombong bahwa engkau katakan engkau berkuasa menentukan hidupmu. Again, saya memberitahu, hanya kita berharap kepada kebaikan dan kemurahan belas kasihan Tuhan. Supaya apabila Dia yang menjaga hidup kita, maka kita aman sejahtera. Apabila Dia yang menambah-nambahkan jumlah hari-hari yang beruntung pada kita, maka kita benar-benar beruntung dan diberkati. Amin. Hari ini maukah kita serahkan kembali kepada Tuhan? Nah, kita katakan betapa gagahnya pun. Dulu kita muda, dulu saya muda, sekarang tetap muda. Ya, itu tentu kekuatannya beda saudara ya, beda. Nah kalau dulu 3 tahun yang lalu saya bisa pull up, satu kali pull up bisa 60 kali. Sekarang kalau pull up cuma paling banyak 35 kali, satu set. Dan biasa 4 set ya. Saudara, saya berpikir tentu kekuatan seseorang bertambah usia kan berkurang. Dulu di kota Medan kita kenal preman, kita takuti, segani. Tapi begitu tua dia stroke, dia ditinggali teman-temannya. Sudah bocai.
orang Surabaya bilang. Ya, nah saudara, oleh sebab itu saya memberitahu kabar-kabar jeleknya, jangan sombong. Tapi kalau orang yang terus mengikut Tuhan, pasti tetap rendah hati. Amin. Mari kita belajar bersama. Saya sudah belajar satu lagu yang minggu lalu kita nyanyikan. Kiranya ini menjadi awal daripada perenungan kita. Ya, bisa lagunya. Judulnya adalah satu-satunya. Satu-satunya, the only one. Kita hidup karena the only one, yaitu Yesus Kristus. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Saudara, satu-satunya alasan engkau ada dan engkau sedang ada itu karena Tuhan. Dan buat itu menjadi alasan yang satu-satunya engkau hadir di sini. Buat satu-satunya alasan engkau bersemangat untuk mempertahankan hidup keluargamu. Hidup marriage, pernikahan. Hidup daripada perjalanan ikut Tuhan. Satu-satunya dia alasan. Tuhan berkata jangan takut. Jadikan dia yang utama. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, come on. Ku semakin berkurang.
Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup, karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Dia membuat kita tidak pernah menyerah. Dia, Yesus Kristus, membuat kita selalu lebih daripada para pemenang. Dia yang membuat kita punya ide-ide ilahi, punya hati yang taat dan mengasihi Dia. Kita mau luruskan iman kita. Kita mau terus pandang hanya kepada Yesus. Menjadi agent yang membawa sebuah perubahan, kita harus meninggalkan hidup yang lama. Kita harus meninggalkan itu. Karena hidup yang lama, saudara, kalau kita hidup di dalamnya, dulu kita malu. Kita tidak punya muka untuk bisa tampil, bertanggung jawab. Tapi Yesus datang. Yesus mengampuni kita. Yesus menerima kita dan Dia membebaskan kita, membaharui kita. Amin. Dia baru kita. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kunci untuk menjadi agent harus tahu diri. Katakan tahu diri.
Nah, kalau saudara ditemukan di satu tempat yang rendah, dalam kondisi yang miskin, dan tidak punya apa-apa oleh seorang yang kaya raya, lalu Anda mendapatkan cipratan kekayaan dan kenikmatan. Menjadi orang yang sehat adalah berterima kasih dan harus tahu diri. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kunci untuk tahu diri adalah orang yang paling berdosa, yang pernah diampuni oleh Tuhan, akan menjadi orang yang paling dipakai oleh Tuhan. Akan menjadi orang yang paling memberkati banyak orang. Rasul Paulus merupakan rasul terakhir yang bertemu dengan Tuhan, yang terakhir menjadi yang nomor satu. Karena apa? Dia tahu diri. Aku orang dibanding mereka, rasul-rasul yang dulu. Termasuk orang-orang yang pernah menyalibkan Yesus. Aku paling berdosa. Banyak orang menyangkal dan mempertahankan dan berkata kepada setiap keadaan dan orang-orang ditemui, aku paling benar. Aku paling hebat. Aku punya bakat yang banyak. Orang tersebut kita harus katakan dan saya harus katakan, tahu diri. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi agen perubahan. Membawa keubahan di mana-mana di Asia Kecil waktu itu dunia. Itu Roma. Dia membawa sebuah keubahan. Dia bersedia dipancung. Dipotong. Kalau secara manusia orang lihat dia gagal. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa berkati. Sampai hari ini kita bisa dengar Injil. Itu karena Rasul Paulus. Haleluya. Untuk apa? Kalau kita tahu diri, kita dipakai Tuhan. Nah, ayat 16 berkata, supaya kasih karunia Tuhan itu dia terima. Kesabaran daripada Tuhan itu semakin besar. Semakin kita tahu, aduh Tuhan, Engkau sangat sabar sama aku. Saya belum sempurna. Saya masih banyak kurang-kurang. Tapi Tuhan sabar. Tuhan sabar. Jangan ada di sini katakan, aku sudah tidak sabar. Tidak sabar sama istri, tidak sabar sama suami, tidak sabar sama keadaan, tidak sabar sama bos. Ya kan? Tidak sabar sama kerjaanku. Tidak sabar sama apa lagi. Tidak sabar duitku dikit-dikit aja. Tidak sabar aku punya mobil tidak pernah ganti. Tidak sabar aku lihat orang-orang kok berhasil, gua kok belum. Gak sabar. Tuhan adalah tujuan hidup kita. Saya berdoa semua orang mengenal Tuhan dan semakin mirip Dia. Saudara bukan ikut gereja atau ikut organisasi. Organisasi adalah wadah. Gereja adalah gedung. Gedung itu mati. Tapi hidupku adalah tubuh Kristus yang hidup. Katakan amin. Ada orang yang merasa hebat kalau masuk gedung gereja. Di luar gedung gereja. Enggak hebat. Ada orang tiba-tiba talentanya, tiba-tiba ekspresinya, tiba-tiba rajin. Kalau di gereja. Dalam nama Yesus, kita bukan mengabdi kepada mamon. Kita bukan mengabdi dan menyenangkan manusia. Tapi kita mau meninggikan Tuhan. Yesusku, kau ku
cinta. Lu cinta siapa? Coba cek hidup hatimu. Lu lagi cinta siapa? Dan menggadaikan cintamu pada Yesus kepada yang lain. Ketika ada gelombang pencobaan, kesusahan, penderitaan datang, penghinaan, siapa yang kau cintai dalam hidupmu? Itu membuktikan kalau engkau masih mengasihi Yesus. Haleluya. Hidup yang lama tinggalkan, itu trash. Tidak ada orang yang suka simpan sampah. Karena sampah kotor dan bau dan tidak ada gunanya. Kita harus masuk hidup yang baru. Amin. Semua mau hidup yang baru? Setiap hari adalah baru loh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa putri saya mentransformasi hidup saya. Dia mengajari saya bagaimana menggunakan multimedia yang baik. Ya, jadi pakai yang ini. Saya bersyukur bisa ya. Tadi pagi ya saya siapkan ini semuanya. Ya, jam 4 saya kembali baharui, ketik lagi. Nah ini hasilnya saudara. Ya, puji Tuhan. Hidup ya, tepuk tangan buat Tuhan aja ya. Gitu, banyak orang pikir bahwa kita tidak perlu lakukan apa-apa, Roh Kudus yang bekerja. Enggak saudara, kita harus belajar. Amin. Nah ini bagus sekali lu dapat, apa Yuvela kalau namanya ini? Kalau pilih-pilih ini apa? Enggak, bukan foto, itu ada istilahnya yang di apps-nya itu loh ya. Itu bisa kena all and new-nya di balik gitu loh. Saya senang sekali, all new life. Waktu engkau ikut Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itu ada benih yang timbul. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang bahasa Chinese-nya katakan, Lao Yang Zi itu jangan muncul terus. Tahu Lao Yang Zi? Ya kan, itu sifat-sifat lama itu yang muncul, ya kan. Jangan selalu katakan gini, gua itu orangnya memang kayak gitu, ya kan. Baru tahu, gua bisa unjuk gigi. Emang gigi gak perlu diunjuk-unjuk, itu tonggos namanya. Iya kan? Saudara, kita orang Kristen sudah lupakan ini. Waktu kita marah, waktu kita kecewa, waktu kita menghadapi sesuatu keadaan yang menghimpit kita, yang membuat kita tidak bisa bertumbuh menjadi hidup baru. Saat benih jatuh ke tanah, ingat dia harus tidak kelihatan dan sepertinya dia mati, terkubur. Tapi tiba-tiba apa yang memberi dia pertumbuhan? Oksigen. Apa yang memberi dia pertumbuhan? Sinar matahari. Apa yang memberi pertumbuhan? Air yang dia serap. Apa yang memberi dia pertumbuhan? Semua mineral yang kaya di dalam tanah dia serap. Tiba-tiba dia pop up. Haleluya. Itulah hidupmu. Diam-diam tapi bertumbuh. Tuhan yang kasih pertumbuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tentu kita yang lebih tua harus punya hati belajar. Katakan belajar. Jangan terus bilang, aku makan asam sama garam. Sudah. Lebih banyak daripada kamu makan nasi. Saya tidak percaya tuh. Itu hiperbola terlalu besar. Karena waktu kamu makan garam banyak, lu cepat piansoi. Kita perlu rendah hati. Kita perlu belajar. Memang waktu kecil kita ajarin mereka. Waktu sekolah, matematika mereka kurang ngerti. Anak-anak, kan kita harus ajar. Tapi setelah mereka belajar banyak, mereka bertumbuh, mereka lebih pintar. Bukan berarti kita lebih bodoh, karena kita udah stuck.
Halo. Kita harus akui keterbatasan kita, lalu kita punya kerendahan hati. Setiap kita harus punya hati yang harus terus bertumbuh. Jangan pernah susah diajar oleh firman Tuhan. Hari-hari ini saya katakan, orang-orang mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga, mengenakkan hati. Tapi keluar dari gereja, mereka tidak jadi apa-apa. Dalam nama Yesus, makanan keras buat orang dewasa. Supaya dia bertumbuh. Seorang bayi tidak akan kuat kalau makan bubur dan minum susu terus. Kita harus makan rawon. Haleluya. Kita harus makan makanan keras. Gereja Tuhan, di mana firman harus diberitakan, bukan menghipnotis orang melakukan apa yang kita mau, tapi melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kita bukan partai entertainment. Yang setuju katakan yes. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Selalu dalam Kristus. Harus penuh Roh Kudus. Kalau tidak penuh Roh Kudus, penuh kedagingan. Hello. Ada yang tahan dimarah-marah? Kita tuh masih hidup di dalam casing ya. Casingnya ini loh, daging. Yang namanya tersinggung, iri hati, itu casing. Ya, yang namanya karakter lama itu kedagingan. Yang namanya tidak bisa mengikuti sebuah nasihat yang baik, itu kedagingan, saudara. Loh kalau anak-anak masih oke, anak-anak jangan pegang pisau nak, nanti kepotong tanganmu, masih dia pegang. Tapi kalau udah dewasa saudara, dinasehati ngelawan, itu menjengkelkan. Itu tak tahu diri. Coba ngaca. Haleluya. Kita harus seperti Kristus. Penuh dengan roh, dibawa tuh oleh roh. Naik ke tempat pegunungan padang gurun. Dia harus dicobai. Orang yang penuh dengan roh akan tahan menghadapi pencobaan. Tahta, wanita, dan harta. Haleluya. Enggak penuh roh, penuh kedagingan. Enggak akan tahan. Cepat atau lambat rontok. Siapa sih ada yang setia? Enggak ada. Kecuali Tuhan sadarkan kita oleh Roh Kudus. Lu udah gak setia. Lu sudah pengkhianat. Kita punya hidup yang lama. Tapi kita mau baharui. Haleluya. Katakan kiri kananmu, mari kita hidup baru oleh Roh Kudus. Kalau nggak ada di sampingnya nggak ada orang, katakan sama dirimu, ayo hidup baru ya. Lu kurang ajar daging. Makan daging boleh, jangan kedagingan saudara. Puji nama Tuhan. Penuh Roh Kudus. Usul itu diterima baik. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih siapa? Stefanus. Ada Stefanus di sini ya. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Mau ikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, bukan penuh mulut,
tapi penuh Roh Kudus. Banyak orang penuh mulut. Saya bertemu banyak orang, Pak, gereja sudah besar, Pak. Teman saya bukan di sini nggak ada. Gereja sudah besar, gereja sudah penuh sesak, Pak. Bapak tolong pikirkan gimana caranya lah, lebih profesional. Gimana caranya supaya lebih maju, lebih tertib. Orang hanya bisa bawa masalah, mulutnya besar, tapi tidak pernah kasih solusi. Haleluya. Dia cuma bisa melihat, tapi tidak punya sebuah inisiatif untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah syarat menjadi seorang pemimpin dan penuh dengan iman. Ada orang berkata begini, Pak, kalau melayani Tuhan, Pak, kan tidak semua orang, ya kan? Dia beriman dulu penuh Roh Kudus baru bisa melayani. Ada orang suka melayani, kasih aja pelayanan. Mana yang lebih benar? Kasih pelayanan dulu atau dia beriman penuh Roh Kudus? Dua-dua penting. Ada orang yang baru bertobat berapi-api kan. Lah dia mau masuk pelayanan, welcome. Tapi ada orang yang memang harus dididik. Sewaktu dia masuk atau dia lagi duduk mendengar. Dulu kita kenal, dulu kita asal gereja Protestan. Ya, guru Injil saya bilang, anak-anak, saya dari sekolah minggu diajar anak-anak, ya kah? Pokoknya jangan datang ke gereja 4D. 4D, tahu D? Hah? Datang, duduk, diam, bentar lagi dengkur. Nah, kata anak-anak, tapi sekarang kan udah dewasa kita semua. Harusnya kita harus berlakukan inisiatif. Minimal ambillah contoh daripada orang-orang Amerika asli di sini. Mereka sangat responsif. Responsif. Dikatakan, sudah makan belum? Diam kan semua kan? Jawab, belum, kayak gitu kan. Itu contoh saudara ya. Makanya saudara program TV makeover di Indonesia nggak bisa jalan. Baru berapa bulan tutup. Tapi di Amerika jalan karena orang responsif. Karena istrinya yang welek itu, ya. Jangan, nggak ada di sini. Istrinya welek didandani. Suaminya disuruh tunggu di makeover, tahu nggak? Tiba-tiba muncul. Ya kan di Indonesia lihat, ya nggak kaget. Kamu senang nggak istrimu? Enggak, biasa aja. Kalau di Amerika, wah, oh my God. Nah itu, mari kita belajar. Oh my God. Responsif. Karena kita perlu, karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Anda senang dipimpin oleh Roh Kudus untuk meninggikan Dia. Yesusku, kau ku cinta. Tak pernah kuat cintamu. Tuhan bebaskan kita. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Kalau kuasa Roh Kudus memimpin orang dan iman seseorang,
maka dia punya kriteria jadi pemimpin rohani. Maka sorry, kalau tidak seturut dengan firman Tuhan, kita mesti berubah menjadi seorang pemimpin yang penuh Roh Kudus dan penuh dengan iman. Supaya kita menjadi contoh dan teladan, katakan amin. Stefanus dipilih, diundi, kepilih dia. Roh Kudus tidak pernah salah. Maka ketika dia ditangkap dan dirajam dengan batu. Dengar baik. Dia tidak pernah marah dan kehilangan iman. Tapi apa yang dia ucapkan? Ada yang ingat? Ketika dia dirajam dengan batu, doanya sama dengan doa Tuhan Yesus. Saya cuma mau berkata, orang yang dipenuhi Roh Kudus, doanya akan sama dengan doa Yesus di atas kayu salib. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hebat orang dipenuhi Roh Kudus. Karena batu yang menimpuk dia serasa bakpao. Karena ada Roh Kudus. Jangankan batu, Pak. Perkataannya tajam kayak pedang, maka gua parang dia. Itu kan biasa kita balas kan. Haleluya. Tidak ada di sini, ada di luar. Ada di mana-mana. Stefanus penuh dengan roh dan iman. Kita harus penuh dengan roh dan iman. Sehingga apabila ada kesulitan datang dalam hidupmu, hidupku, maka Roh Kudus yang ambil alih. Roh Kudus yang pegang kendali. Andalkan dia, katakan amin. Andalkan kuasa Roh Kudus. Andalkan iman. Iman timbul dari pendengaran, itu firman yang ada. Roh Kudus hidupkan. Dia ingatkan kamu, orang yang cepat marah itu bodoh, besar kebodohannya. Gak jadi marah. Dulu saya pernah susah tidur, dulu di Indonesia. Saya ingat firman Tuhan, satu ayat. Daud berdoa begini, aku mau menenangkan diri lalu tidur, karena Tuhan yang menjaga hidupku. Aku hafalin, aku ucapin, tidur enak, gak usah obat tidur. Sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kuasa firman berkuasa. Haleluya. Saya pasti sembuh. Ini sakit pinggang, kok sudah pernah terpelecok, itu sulit. Kata dokter, kata orang, chiropractic udah berapa aku ganti-ganti. Saya aja pijet dari yang enak sampai yang sakit. Saya pijet. Sampai hampir lepas ini engsel-engsel. Waduh. Akhirnya saya harus kembali Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau bisa sembuhkan saya. Saudara, kalau saya duduk, biasanya duduk di lantai itu enggak bisa lewat berapa menit. Ya. Tapi kemarin di KM, ya, di cell group, dan sudah beberapa kali saya duduk berjam-jam, tidak ada masalah, saudara. Haleluya. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh kuat kekuatan kita. Nah, the power of the Holy Spirit, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat. Saudara, Tuhan meneguhkan kamu karena ada Roh Kudus. Ketika kamu pergi, kamu ada agen perubahan yang Tuhan sertai dengan mujizat. Mujizat, katakan mujizat. Tapi kita harus taat akan Roh Kudus. Hello? Tumpang tangan, orang sakit sembuh. Karunia masing-masing loh Tuhan kasih. Haleluya. Saya ingat waktu pagi saya ulang persiapan firman lagi. Saya ingat ada seorang anak namanya Leoni. Leoni, ya. Ada di Philadelphia awal kami datang.
Nah Leonie di dalam rahim mamanya orang Pontianak. Gak bisa hamil, udah lama, udah punya anak. Terus didoakan, hamil 4 bulan lebih, dokter bilang gugurkan karena jantungnya punya masalah bocor. Bocor apa nggak tahu lah, dokter yang tahu lah. Itu difoto semuanya ketahuan. Dia nangis datang sama kita. Saya berdoa, saya tumpangkan tangan, saya katakan, Tuhan pencipta jantung yang baru. Jadilah jantung yang baru. Anak ini lahir sempurna. Hari ini dia sudah teenager dengan kesehatan, dengan jantung yang sempurna dari Tuhan. Dan mamanya terus mengikut Tuhan. Dan anak ini terus mengikut Tuhan. Saudara doakan. Tuhan kasih mujizat. Ketika Anda datang, Anda buat perubahan. Ketika, saudara, kita hadir, ada keubahan. Tahu gak kenapa ada keubahan? Yang pertama Tuhan sertai kita udah pasti, Roh Kudus. Yang kedua, ada pertolongan malaikat yang menyertai kita. Itu kalau malaikat yang nolong, itu luar biasa. Orang gak bakal pernah mikir lah, kayak Pastor Yunus pindah rumah tak punya duit. Dari Roswell, apartemen mau pindah rumah. Gak punya duit, gak bisa. Maksudnya gak cukup, udah pindah beli rumah habis kan. Duitnya kan buat down payment kan. Nggak kuat untuk bayar orang, sewa mobil, U-Haul dan apa. Orang tanya, Pak pindah rumah pakai apa? Sudah pindah, udah selesai. Benar, barang banyak gitu. Kulkasnya gimana bawanya? Ada freezer gimana bawanya? Tempat tidur gede gimana bawanya? Pakai mobil capung. Mobil capung, mobil apa? Mobil merah, Sienna, tahun 96. Kok bisa? Saya bilang malaikat yang tolong. Tiba-tiba bisa. Yang ini anak-anak masih kecil nih. Oh yang pindah sendiri. Oh yang ikat. Bisa loh. Malaikat yang tolong. Saya cuma jawabnya malaikat yang tolong. Saudara, kita disertai Tuhan. Kita diberikan kekuatan dan malaikat bekerja melayani kita. Meneguhkan perbuatan kita dimanapun kita ada. Kiranya Tuhan menyertai Anda semua. God prove what they said. Kalau kamu berbicara, Tuhan itu aminkan. Hebat gak kita? Sorga turut iya kan. Baik Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan. Jadi sorry ya, orang disertai Tuhan. Kalau ada musuh, lawannya itu bukan dia, Tuhan. Jadi jangan main-main. Tuhan yang akan membalas. Tuhan yang akan membela. Kalau Tuhan yang bela, katakan hahaha. Gitu aja kok susah. Makanya gak usah perlu balas. Haleluya. Holy Spirit as He wanted. Ada renew, ada reduce, Tuhan yang semakin besar, dan terus dibentuk. 3R, sistem 3R ini ulang terus. Renew, BC, renew, reduce keinginan daging kita. Kurangi suplemen-suplemen yang gak perlu dalam hidup ini. Urusan-urusan yang gak penting. Yang membuat kita punya jarak dengan Tuhan. Yang menghalangi kita punya jarak untuk terus bisa serve and love each other. Membuat hati kita tidak peka kepada perkataan Tuhan. Pekanya cuma kata orang. Pekanya cuma ambisi. Pekanya cuma besar kepala. Yang lain tidak bisa. Dalam nama Yesus, melayani Tuhan bukan cari popularitas. Melayani Tuhan bukan banyaknya orang.
Tapi berapa orang yang menjadi orang yang baru dalam Yesus? Tidak perlu. Waktu Tuhan Yesus menginjil kemana-mana akan terjadi. Orang beribu-ribu ikut dia. Tuhan katakan apa? Ini orang semua yang ikut aku. Bukan cari aku, cari makan. Dalam nama Yesus. Makanan zaman modern itu lebih lihai. Nama baik, popularitas, besar kepala, muka di depan. Dalam nama Yesus bertobat kalau mau melayani Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Rasul Paulus, Yesus Kristus, Daud, Musa, mereka menanggung semua tanggung jawab yang sama dengan kita. Mereka menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Orang kaya akan tinggalkan kita. Kalau dia tidak benar-benar cinta Tuhan. Maka kita harus semakin kecil. Tuhan semakin besar. Kita semakin kecil. Tuhan semakin besar. Dibentuk terus. Setiap hari oleh Roh Kudus, oleh firman dibentuk. Dibentuk terus. Tahun ini saya 56. Istri saya bilang, lu mau umur berapa pensiun? Saya bilang kalau dapat pensiun 67. 67 tambah 3, 70. Sudah gemeter. Terus kamu mau pensiun kapan? Secepatnya aku bilang. Tapi tetap melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara, kalau kita berhenti dibentuk, berhenti mau diarahin oleh Tuhan, berhenti untuk dimentorin dan merasa pinter jadi orang. Gak bisa diomongin, diarahin, maunya suka sendiri, apalagi di Amerika. Hello orang di Amerika, bebas sebebas-bebasnya, marah semarah-marahnya. Orang bilang, apa, sakarap lu. Pak Arifin bilang dia gak setuju dengan orang yang bilang teori strawberry, ya kan? Tapi gini, kita semua dibentuk oleh Tuhan. Cuma harus rela hati dibentuk. Siapapun kita, pasti Tuhan tidak pernah gagal membentuk kita. Kita ingat bahwa waktu awal kita tidak bawa apa-apa ke dunia. Tangan kosong. Dan kita juga satu hari akan hampa tangan kosong juga kembali ke rumah Bapa. Tidak ada apa. Alangkah baiknya kalau kita bijaksana mengizinkan semua hal-hal yang memproses, membentuk hidup kita terjadi dalam hidup kita. Penuh dengan Roh Kudus artinya full of word, penuh dengan firman. Ada orang bilang, saya penuh dengan Roh Kudus. Saya bahasa roh terus, gak bisa berhenti. Tapi dalam hidupnya tidak ada firman. Itu bukan penuh Roh Kudus, itu penuh dengan mantra. Hati-hati dengan hidup kita, tidak suka akan firman. Firman Tuhan adalah kehidupan. Harus penuh. Kalau Yesus katakan, supaya kita serupa dengan dia. Yesus itu firman Allah. Kalau lu dan saya mau serupa dengan Yesus, enggak ada firman, enggak bisa. Harus ada firman, diisi terus, taruh dalam hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup
dan yang kekal. Jadi ini yang menguasai. Ini yang menguasai. Saudara, saya dan istri kerja di TikTok Shop ya dengan Ci Kristina sama Pak Arios. Pak Adi juga ya. Tentu mencari sebuah item seperti kawan-kawan tahu itu tidak gampang. Ribuan item. Kalau Cik Kristina katakan, aku lebih suka cari berlian daripada cari barang yang disuruh. Jadi kalau mau cari berlian, minta sama Cik Kristina. Dia bisa dapat. Dan saya disuruh cari, saudara. Selalu saya gini, saya sambil jalan pulang gagal dapat itemnya. Saya selalu berdoa, Tuhan, tunjukkan barang ini ada di mana. Bukan, saya cuma mau lihat Tuhan kau bekerja. So, tiba-tiba di perjalanan, saudara, nongol itu barang. Tiba-tiba saya cari itu, saudara, berkali-kali saya disimpang. Ini barang gak gua cari, saya cek kodenya, barcode-nya ada. Beribu-ribu, Tuhan tahu ada di mana. Itu hebatnya kalau Tuhan tuh bekerja, firman-Nya ya dan amin. Makanya saya senang keliling-keliling cari. Biar kuasa Tuhan terus keliling-keliling sampai doa. Puji Tuhan. Full of food. Benih yang ada dalam hidupku. Hidupmu terus bertumbuh. Dalam benih hidup dari Yuvela tumbuh. Menguasai. Menjadi besar. Menjadi berbuah. Menjadi impact. Menjadi pengaruh. Tuhan betapa agung dan mulia di dalam setiap hidup orang. Dia ubahkan, dia baharui, dia segarkan, dia singkirkan sampah yang tidak perlu. Seperti bejana diisi oleh air. Yang terakhir, turn on light. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Action, talk louder than your word. Jadi Tuhan mengajak kita supaya terang itu bisa lihat orang. Karena di dalamnya ada firman Roh Kudus. Kita harus berbuat yang baik, katakan amin. Kita harus berbuat. Saya sangat setuju dengan Cik Maria. Cik Maria itu selalu kata-kata yang biar Tuhan nanti yang kerja. Wah, itu jawaban wah, udah saya habis itu. Pendeta kalah lah. Itu jawaban biar Tuhan yang bekerja. Oh, kalau Tuhan yang bekerja, luar biasa. Biar Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Jadi terang. Siapa pembelamu? Tuhan. Terakhir, saya makan apa? Makan di mana? Ada di Tampa, kue tiaw. Saya belum cerita, karena hobi saya kue tiaw. Mana tahu pulang dari sini ada yang traktir kue tiaw ya, bersyukur lah. Berarti Tuhan doakan dengan doa saya. Saudara, saya makan kue tiaw karena itu Pak Pastor Budi ajak makan kue tiaw. Terus Pastor Yunus doa ya, yes saya doa. Makan enak banget kayak kue tiaw Medan. Memang ini kue tiaw Medan, stylenya kue tiaw Medan yang makan. Di dalamnya itu saudara, ada apa? Itu bukan strip loh, itu kayak paku ya. Udah berkarat di dalamnya, gua gigit. Staples panjang, kok bisa panjang itu? Berkarat. Makanya kalau makan gak doa, saudara, hati-hati banyak karat yang akan makan. Hah? Biarkan Tuhan bersinar atas hidup kita, perbuatan kita, waktu kita melayani, waktu kita apapun yang kau layani, engkau masakkah,
engkau lakukan visitkah, engkau bisa membagikan firman, engkau bisa bantu di gereja bersih-bersih dan semuanya. Ketahuilah Tuhan meneguhkan pekerjaanmu. Dan ingat, apa yang kita tabur dalam Tuhan tidak sia-sia. Semua yang percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesusku, kau ku cinta. Yesus, kau terindah. Yesusku, kau terindah. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Mari kita bangkit berdiri yuk. Satu, kita janji takkan pernah ada. Kan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesus, Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Takkan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Saya bertanya, siapa yang mau penuh dengan Roh Kudus? Bisa angkat, lambaikan tangan. Mau dalam hidupmu penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, jangan engkau mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus memang seperti orang mabuk, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh karena dia berjalan dalam Roh. Cintanya hanya cinta Yesus. Tujuan hidupnya hanya menyenangkan Tuhan. Dia telah mati. Kedagingannya sudah mati. Dia hidup. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah.
Hamba-Mu berdoa biarlah umat-Mu, kami semua penuh dengan roh. Kami penuh dengan iman, penuh dengan firman-Mu. Sehingga kami menjadi agen pengubah-pengubah yang Tuhan tempatkan. Dimanapun kami berada, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan yang menjaga hidup kami, sempurna atas hidup kami. Biarlah pengurapan yang baru turun atas setiap umat Tuhan. Diberikan kepekaan, kemampuan untuk terus jadi saksi Tuhan. In the name of Jesus, semua umat Tuhan yang percaya sama-sama bersukacita. Amin. Haleluya.